hari ini siapa itu? Muhammad Qasim gitu ya. Kemarin saya ditantang debat, Pak. Saya bilangin, ayo monggo silakan yang di Indonesia perwakilannya, kapan kita ketemu. Ya. Nah, jadi cara ngetesnya Imam Mahdi sudah muncul atau belum gimana? Gampang hadirin. Tinggal teriak dari pintu masjid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ternyata saya dan kami gagal mempertahankan argumentasi dan ternyata pendapat Ustadz berdua ini benar, maka saya siap meninggalkan dakwah Muhammad Qasim dan saya akan cari calon Imam Mahdi lain. Setuju nggak? Ini sudah masanya umat Islam untuk bangkit. Dan tidak akan ada yang bisa membendung kebangkitan ini. Tidak akan ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Karena yang di hadapan kita ini insya Allah adalah kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Amin ya Rabbal. Makanya saya suka aneh kalau ada orang nganalisa begini. Waduh Ustadz, memang umat Islam tuh mundur begini, udah kiamat udah dekat katanya. Atau kalau misalnya ada umat Islam bertikai gitu, wah Ustadz, udah memang akhir zaman, kiamat sebentar lagi. Jadi bahkan digambarkan depan kita ini bentar lagi kiamat, matahari terbit dari barat gitu kan, munculnya Dajjal gitu. Wah, kemudian kita saling berantem, kemudian orang beriman dimatikan, kemudian sudah selesai. Hadirin dimulakan Allah, saya herannya bukan main itu. Kenapa jemaah dimulakan Allah? Karena kalau kita kaji hadis-hadis Nabi SAW, justru menunjukkan hal sebaliknya. Yang ada di hadapan umat Islam ini bukan kehancuran. Yang ada di hadapan kita ini adalah apa? Kebangkitan dan kejayaan. Makanya kalau baca hadis itu jangan suka sungsang. Apalagi Apple gitu kan. Kebalik-balik kalau cara memahaminya. Coba yang runut gitu. Terus hari ini mulai berantem masalah Imam Mahdi. Betul lah, sudah mulai muncul Imam Mahdi. Di Indonesia ada. Oh, Indonesia ini apa yang nggak ada, Pak? Jangan Imam Mahdi. Yang ngaku jadi nabi aja ada. Nabi nanggung, yang aku jadi Tuhan itulah ada. Indonesia ini lengkap, paket lengkap di sini. Saya ingat tahun 90-an kita tuh nanya ke syekh kita itu. Syekh, ini waktu munculnya Mahdi ya, Imam Mahdi di beberapa tempat di Timur Tengah yang ngaku jadi Imam Mahdi. Termasuk kan ada kejadian yang Juwaiman, ya, yang di Masjidil Haram yang nembakin orang ngaku Imam Mahdi itu, kan ramai itu beritanya. Ini orang-orang milenial semuanya ini. Kalau saya lihatin kolonial sih wajahnya, tua-tua gitu. Tapi kok nggak nyambung. Itu kan ngaku Imam Mahdi itu kan. Itu kita tanya, wah Syekh, ini Imam Mahdi ini gimana cara bedakannya kita antara yang asli sama yang KW? Karena banyak sekali yang ngaku Imam Mahdi. Apa jawabannya guru kami, Pak? Lihat orang berilmu itu jawabannya. Beliau mengatakan, hadza laisa zamanu. Ini belum zamannya. Masih mungkin kata beliau, kalau bahasa beliau ya, mungkin 3.000 tahun atau 5.000 tahun lagi belum tentu Imam Mahdi turun. Nah, orang berilmu itu gitu, Pak. Ini bukan ramal. Kalau kita kan hari ini siapa itu? Muhammad Qasim gitu ya. Kemarin saya ditantang debat, Pak. Saya bilangin, ayo monggo silakan yang di Indonesia perwakilannya, kapan kita ketemu. Ya, ternyata sampai sekarang belum ada info. Ya, karena saya diminta ngakuin gitu kan. Ayo kita diskusi. Saya siap kapanpun. Ya, mana di sini ada pengikut Muhammad Qasim? Habis ini kita diskusi sampai zuhur gitu, Pak. Enggak ada ya. Ya, bukan pengikutnya, anak buahnya jangan-jangan. Ya, subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini belum zamannya. Zamannya masih jauh. Coba deh baca hadis Nabi tentang indikasi kemunculan Imam Mahdi misalnya. Ada hadis bunyinya begini. Yuktatala indakan zakum hada salas. Akan berperang 3 pihak. Di sisi harta kekayaan kalian 3 pihak. Yaitu apa? Kulluhum ibnu khalifah. Semuanya anaknya khalifah. Jadi tanda kemunculan Imam Mahdi itu banyak. Di antaranya adalah hadis ini. Apa makna hadis ini? Berarti munculnya Imam Mahdi ditandai dengan 3 hal. Pertama, kanz, kekayaan. Umat Islam sudah dalam posisi makmur sentosa. Yang digambarkan kurang lebih seperti masa Umar bin Abdul Aziz. Tahu Pak, di masa Umar bin Abdul Aziz, orang mau sedekah susah. Ya, kayak ini tadi katanya mau bagi-bagi sembako. Itu ada yang menerima nggak kalau di sini? Banyak. Oh ya belum, berarti belum. Imam Mahdi belum muncul. Kakeknya Imam Mahdi aja kayaknya belum lahir. Jauh hadirin. Di masa Umar bin Abdul Aziz itu orang bawa emas. Emas Pak, bukan sembako. Mas, saya bawa emas ini udah keliling Mas. Gak dapat emas. Mas mau ya, terima Mas ya. Kata si Mas, mohon maaf Mas. Mas di belakang saya juga banyak Mas. Banyak betul kok kata Masnya itu. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Orang teriak di pasar. Atoya. Uang gitu. Gak ada yang noleh Pak. Ngapain saya ngambil uang gratis? Saya jual beli juga dapat uang banyak.
Nah, jadi cara ngetesnya Imam Mahdi sudah muncul atau belum gimana? Gampang hadirin. Tinggal teriak dari pintu masjid itu. Sampai bawa duit gak usah banyak-banyak lah. Misalnya 100 juta. Banyak gak di sini 100 juta? Yang bilang dikit, tolong catat nomor HP-nya. Saya ajak bangun masjid. Terus teriak, Pak 100 juta ada yang mau gak? Gitu. Nah, kalau sudah gak ada yang noleh, Imam Mahdi akan segera muncul. Kita tes pagi hari ini, mungkin bisa? Tolong teriak gitu di sana. Kalau gak ustadznya juga merapat. Lumayan kan uang tiket. Kita ini suka aneh cara mikir kita, Pak. Coba kalau pahami hadis itu lihat penjelasan para ulama. Jadi apa? Umat Islam makmur dulu. Yang kedua, tanda kemunculan Imam Mahdi apa? Terjadinya pertikaian. Jadi terjadi pertikaian setelah, karena peradaban Islam itu mengalami pasang surut. Tidak naik terus, tidak jatuh terus. Nah, pertikaian itu dilakukan oleh apa? Tanda yang ketiga adalah oleh anak-anaknya khalifah. Saya mau nanya sekarang, kekhalifahan Islam ada di mana? Di mana, Pak? Arab Saudi. Bapak ada lihat tulisan pas umroh gitu, Khilafatul Islamiyah Saudiyah gitu? Enggak, Pak. Mamlakah. Mamlakah itu apa? Kerajaan. Ini kayaknya karena sering dengar ceramah beberapa ustadz yang begitu bicara tentang kemunculan Imam Mahdi, tandain Raja Abdullah meninggal, ada 3 keluarganya nanti berantem antara Salman, kan gitu kemarin tuh kan? Nanti Salman, sebentar mati, nanti berebut antara siapa ini? Muhammad sama siapa? Ya Allah hadirin, Arab Saudi itu bukan khilafah. Masih agak mending Indonesia jangan khilafah. Setelah Pak Mulyono, astagfirullahaladzim, tolong disensor nanti. Pak Jokowi turun gitu kan. Wah, ini berarti nanti berebut antara Kaisang sama siapa satunya kok saya nggak kenal. Gibran sama, ya Allah. Pak Jokowi khalifah hadirin. Kekhilafan Islam itu belum tegak. Artinya apa? Duduk. Artinya jemaah dimuliakan Allah, kekhalifahan itu akan tegak dulu. Jadi kalau mohon maaf, kalau ada yang alergi dengan kata khilafah, kita gantilah uni Islam gitu lah ya. Kan ada yang suka alergi dengan istilah-istilah begitu. Hadirin, bicara tentang pemerintahan global, ini kebutuhan umat manusia. Hari ini, lihatlah kita punya PBB, ada ASEAN, gitu, ada Uni Eropa, kan gitu hadirin. Kalau di zaman busur panah, masyarakat itu butuh kepada pemerintahan global, apalagi di zaman rudal balistik hari ini. Kalau di zaman orang masih pakai merpati pos gitu kan, itu mereka sudah butuh kepada pemerintahan global dan pernah ada pemerintahan global, apalagi di zaman WA hari ini. Lebih butuh hadirin. Cuma masalahnya Anda suka di bawah pemerintahan versi sekuler atau versi Islam. Kan itu hadirin. Fair-fair aja. Jangan kemudian menggunakan satu istilah yang kita benci padahal kita nggak memahami maksud istilah tersebut. Inti daripada khilafah, umat Islam bersatu, Indonesia bergabung sama Malaysia seluruh karena paham kita ini satu umat, rujukannya sama, tujuannya juga sama, negara didirikan memakmurkan rakyat. Kan gitu. Begitu bersatu punya kekuatan. Nah, setelah itu umat Islam akan mengalami kejayaan. Pasang surut, jatuh, Pak. Jaya lagi, jatuh. Nah, kejatuhan paling nadir, paling parah adalah ketika peristiwa yang digambarkan di hadis tersebut. 3 anaknya khalifah, mereka bertikai. Begitu bertikai 3-3-nya, tidak ada yang menang. Munculnya imam, barulah kemudian muncul Imam Mahdi. Nah, kemunculan Imam Mahdi itu pun gak serta-merta muncul dari mana gitu. Itu ada ilmunya jemaah. Sederhananya kalau kita susah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui. Sudah, kita itu tinggal liatin ulama saja. Siapa ulama? Ya MUI ulama. Tapi saya nggak percaya sama MUI. Kalau MUI jemaah, dengan segala kekurangannya tidak kita percaya, komunitas mana lagi yang tidak kita percaya? Karena komunitas ulama bagaimanapun masih tetap lebih baik daripada komunitas manapun. Apalagi dibanding politikus. Atau dibanding komunitas siapa gitu. Atau siapa? Muhammadiyah. Ikuti, lihat bagaimana Muhammadiyah nanti. Atau NU, lihat bagaimana. Kita mau katakan NU begini, Muhammadiyah begini, umat ulama-ulama begini. Mereka masih tetap kumpulan manusia yang masih lebih baik dibanding komunitas manapun. Jadi sederhana gitu, Pak. Atau kalau kita khawatir, ya lihat aja bagaimana jumhur ulama. Bagaimana nanti arah fatwa para ulama kita. Gitu aja orang awam itu jemaah. Gak usah ikut isu-isu, wah ini jangan Imam Mahdi. Muhammad Qasim. Jangan-jangan ada lagi si Pak Tugimin ngaku jadi Imam Mahdi. Ada Pak Tugimin di sini? Ada Pak, ngaku jadi Imam Mahdi. Subhanallah. Baik, saya kembali. Ini terlalu jauh menyimpang nih.